Nah, gimana nih rekan-rekan dropshipper? Kalian bisa kan membedakan antara milia atau milium ini dengan jerawat yang tadi? Pastinya bisa dong ya, karena untuk milia atau milium ini juga sering sekali kita jumpai dan juga dialami oleh seseorang. Bahkan tadi Kak Tata menyebutkan dari usia anak kecil hingga usia dewasa. Ini bisa mempunyai kelainan ini yaitu milia atau milium. Lalu untuk penyebabnya lagi apa nih, Kak? Nah, jadi penyebab milia ini ada dua, jadi kita klasifikasikan menjadi dua penyebab. Yang pertama adalah milia primer. Nah, kenapa kita sebut primer? Karena terjadinya adalah secara alami, natural, dan juga spontan bisa terbentuk di kulit. Nah, milia yang primer ini terjadi karena pelepasan dari sel-sel kulit mati ini tidak terjadi secara sempurna, tetapi tersumbat di dalam pori-pori. Biasanya milia primer ini akan terbentuk di sekitar dahi, sekitar mata, hidung, dan juga pipi, di mana daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang paling banyak mengelupas atau mengeluarkan sel-sel kulit mati. Nah, untuk milia primer sendiri ini biasanya bisa hilang dengan sendirinya, jadi jangan khawatir, tetapi seiring dengan regenerasi kulit kita. Nah, kalau kita memiliki regenerasi kulit yang sehat, yaitu 14 sampai 28 hari, biasanya milia ini akan berangsur-angsur hilang. Tapi dengan seiring bertambahnya usia, regenerasi kulit kita pastinya melambat. Nah, oleh karena itu milia ini akan cenderung lama sekali hilangnya. Nah, kalau tadi ada milia yang terjadi pada bayi yang baru lahir, biasanya milia ini lebih mudah hilangnya karena regenerasi kulit pada bayi dan juga anak-anak ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang dewasa. Lalu penyebab yang kedua adalah milia yang sekunder. Nah, milia yang sekunder ini terjadi karena kulit yang terluka. Nah, kerusakan kulit apa saja? Nah, ini kulit yang terluka, lalu gatal-gatal kemerahan, kulit yang terbakar, atau sedang melakukan perawatan kulit yang bersifat abrasif atau yang melukai kulit, kondisi kulitnya inflamasi ataupun iritasi, paparan sinar matahari secara berlebihan yang bisa membakar dan juga melukai kulit, serta penggunaan produk-produk yang dapat mengiritasi kulit. Nah, milia sekunder ini biasanya akan menetap atau akan timbul secara permanen sehingga sangat sulit dihilangkan. Nah, untuk menghilangkan milia yang sekunder ini, kita tidak bisa merawatnya sendiri, tapi harus ke dokter ataupun ke salon kecantikan profesional. Wah, ternyata penyebab dari milia atau milium ini banyak sekali ya rekan-rekan. Bisa dari penyumbatan pori-pori oleh kotoran dan juga sel kulit mati, lalu luka terbakar yang terlalu lama terpapar oleh sinar matahari, apalagi jika kita tidur sering dalam keadaan yang kotor ya, atau biasanya masih dalam keadaan yang bermake up. Nah, ini juga akan menyebabkan timbulnya milia atau milium. Lalu untuk ciri-ciri milia itu sendiri apa nih Kak? Supaya rekan-rekan ini bisa mendiagnosa kulit customer kita apakah mereka ini memiliki milium atau tidak. Nah, jadi untuk milia yang mengenali milia yang ada di kulit ini cukup mudah sekali. Nah, kita bisa mengenalinya sendiri dari karakteristiknya. Milia merupakan benjolan kecil berwarna putih dan juga keras yang timbul di wajah. Nah, benjolan kecil ini biasanya tidak kemerahan karena dia tidak meradang, tidak ada infeksi sehingga tidak timbul rasa sakit, gatal ataupun panas. Nah, bentuknya pun seperti butiran mutiara kecil yang berwarna putih yang ada di wajah kita dengan ukuran sekitar 1 sampai dengan 2 mm. Nah, biasanya milia ini tidak berkembang. Jadi dari timbul sampai dengan hilang nanti ukurannya akan menetap seperti itu. Nah, tapi milia ini muncul dalam bentuk berkelompok. Jadi milia ini bisa timbul secara banyak, tidak hanya sendiri di daerah yang sama, seperti di dahi, hidung, dagu, dan juga di pipi. Nah, itu adalah ciri-ciri dari milia. Nah, gimana nih rekan-rekan? Sampai sini kalian semakin mengetahui kan ciri-ciri dari milia atau milium itu sendiri? Hati-hati ya, jangan sampai kita salah mengenali milia atau milium ini dengan jerawat, supaya kita tidak salah dalam menentukan tindakannya.
Lalu untuk cara pencegahannya nih Kak Tata, kita bisa melakukan apa aja supaya terhindar oleh milia atau milium ini? Nah, tadi kita sudah membahas cara pencegahan jerawat dan pencegahan milia ini kurang lebih sama, yaitu kita harus menjaga kebersihan wajah. Nah, jadi baik penanganan jerawat maupun milia, yang terpenting adalah menjaga kebersihan dari wajah dengan rutin membersihkan wajah 2 sampai dengan 3 kali sehari dengan tahapan yang efektif adalah 3 langkah. Lalu untuk milia ini sendiri kita boleh melakukan eksfoliasi atau pengangkatan sel kulit mati. Minimal adalah 2 minggu sekali kita harus melakukan pengangkatan sel kulit mati. Tentu saja kita harus tetap menjaga kulit kita terhidrasi dengan mengkonsumsi air secukupnya dan juga menggunakan pelembab. Lalu pastikan wajah dalam kondisi bersih, terutama kalau kita sudah bermake up. Karena sisa-sisa make up atau make up yang masih menempel di wajah dalam waktu yang lama, ini bisa menimbulkan permasalahan komedo dan menyumbat pori-pori dan meningkatkan resiko timbulnya milia. Selain itu, gunakan tabir surya pada saat kita keluar ruangan agar terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung yang bisa merusak kulit. Pastikan menggunakan produk-produk yang sudah mengandung SPF ya rekan-rekan dropshipper. Nah, lengkap sekali nih rekan-rekan. Tips pencegahan terjadinya milia atau milium. Nah, kalau untuk produknya dari Viva Cosmetics sendiri nih Kak, kira-kira kita menggunakan apa aja? Apakah sama dengan pembahasan yang jerawat tadi? Nah, untuk produk-produk yang kita gunakan, nah ini ada kemiripan, tentu saja ada yang beda ya Kak Dija, rekan-rekan dropshipper. Jadi tetap sama, yang kita harus tekankan adalah langkah atau tahap pembersihan 2 sampai dengan 3 kali sehari. Itu wajib sekali kita tawarkan dan wajib sekali dilakukan untuk mengatasi masalah milia. Nah, pembersihnya sama untuk kelopak mata dan juga bibir. Ini bisa menggunakan eye and lip makeup remover, perfect cleanse makeup remover, ataupun micellar water. Nah, perbedaannya adalah di pemilihan jenis mic cleanser dan juga face tonernya. Karena milia ini biasanya dialami oleh orang-orang yang memiliki permasalahan kulit kering. Nah, kalau kulit kering tapi ada jerawatnya, ini bisa menggunakan menggunakan varian yang green tea. Tapi kalau kulitnya yang kering saja dan timbul milia, ini bisa menggunakan yang varian spirulina. Nah, untuk tahapan 3 langkahnya bisa menggunakan clean and mask, bisa digunakan untuk yang kulit kering ataupun kulit normal dan menggunakan facial foam dari Red A yang menggunakan varian untuk kulit normal ataupun kering. Jangan lupa gunakan face toner lagi setelah penggunaan clean and mask dan juga facial foam. Kalau kita memiliki permasalahan kulit sensitif, rangkaian pembersih ini bisa digunakan adalah Viva White Gentle Care Face and Body Cleanser. Lalu kita gunakan serum. Dan setelah penggunaan serum supaya kulit tetap terhidrasi, kita gunakan pelembab. Pilih yang sudah mengandung UV filter. Bisa menggunakan pelembab bengkoang atau green tea. Dan kalau memiliki kulit sensitif, bisa menggunakan pelembab dari rangkaian Viva White Gentle Care Face and Body Moisturizer dan gunakan tabir surya. Di sini kita bisa menggunakan CC Foundation yang memiliki SPF 35 PA+++ yang bisa melindungi kulit dari paparan sinar matahari ataupun dari paparan sinar blue light. Lalu kita lanjutkan dengan penggunaan loose powder yang mengandung oil absorbent atau untuk sehari-hari menggunakan Viva Bedak Keluarga yang mengandung asam salisilat yang bisa membantu untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di wajah. Nah, untuk perawatan di malam harinya, nah ini tahapan pembersihan yang sama, hanya saja untuk di malam harinya untuk mengatasi masalah milia adalah menggunakan serum dan juga sleeping mask, atau kalau kita memiliki masalah kulit sensitif bisa menggunakan Viva White Gentle Care Face and Body Moisturizer. Nah, itu tadi adalah perawatan untuk milia yang wajib sekali dilakukan pada saat pagi dan juga di malam hari. Wah, lengkap sekali ya rekan-rekan dropshipper. Kata tadi sudah menyebutkan kosmetik-kosmetik atau produk-produk dari Viva Cosmetic untuk perawatan kulit
yang mengalami milia atau milium sesuai dengan jenis dan juga kondisi kulit. Berarti kalau untuk milia atau milium ini cenderung ke arah kulit kering, jadi perawatan dari pembersihan sampai ke nutrisi itu dikhususkan untuk kulit kering, seperti menggunakan pembersih yang spirulina ataupun yang green tea. Nah, untuk pembersihan ini sangat penting sekali ya rekan-rekan, jangan lupa dilakukan 2-3 kali sehari. Nah, tadi Kak Tata sudah menjelaskan perawatan harian untuk pagi hari dan juga malam hari. Dan untuk perawatan mingguan dan bulanannya ini kira-kira ada penambahan apa Kak Tata? Nah, jadi untuk perawatan mingguan, nah ini ada sedikit perbedaan dengan perawatan yang tadi dilakukan untuk jerawat. Kalau perawatan mingguan untuk milia, ini kita boleh melakukan tahapan eksfoliasi ataupun scrubbing untuk mengangkat sel kulit mati menggunakan peeling cream, minimal adalah 2 minggu sekali kita lakukan. Nah, pastikan setelah kita melakukan tahapan scrubbing ini, gunakan face toner kembali dan juga gunakan shooting aloe vera gel untuk kembali menenangkan kulit. Sedangkan untuk tahapan bulanannya, ini sama kita menggunakan masker, bisa menggunakan yang varian kentang ataupun yang untuk kulit normal, diseduh dengan air mawar dan kembali setelah menggunakan masker, kita rawat dengan menggunakan face toner untuk mengembalikan pH kulit kita. Nah, itu tadi adalah rangkaian perawatan yang bisa dilakukan untuk merawat dan mencegah terjadinya milia, baik itu pembersihan harian, perawatan pada saat siang dan malam hari, ataupun perawatan secara mingguan dan juga bulanan. Nah, untuk dari segi perawatannya nih Kak Tata, apakah ada perbedaan kulit yang mengalami milia atau milium ini dengan kulit yang berjerawat yang sudah kita bahas tadi? Ada produk-produk yang membedakannya atau enggak? Ya, jadi tadi sudah ditekankan bahwa perbedaannya kalau jerawat adalah di kulit yang berminyak, kebanyakan dialami oleh kulit yang berminyak, sehingga untuk pembersihnya kita pilihkan adalah mic cleanser dan juga face tonic yang varian lemon ataupun juga green tea. Sedangkan untuk milia ini pembersih karena yang dialami adalah kebanyakan orang dengan kulit kering, jadi pembersihnya dipilihkan adalah yang varian spirulina ataupun varian green tea. Nah, yang pembeda adalah tahapan bulanannya, mingguannya. Nah, mingguannya ini kalau yang berjerawat menggunakan clean and mask dengan varian yang untuk kulit berjerawat, tanpa adanya eksfoliasi ataupun scrubbing, terutama kalau memiliki permasalahan jerawat meradang. Tapi kalau milia ini wajib sekali melakukan eksfoliasi atau scrubbing, minimal adalah 2 minggu sekali. Jadi memang sudah beda varian yang dipilihkan sesuai dengan jenis kulitnya, dan yang pembeda utama adalah tahapan eksfoliasinya. Kalau jerawat tidak boleh ada eksfoliasi, terutama jerawat meradang. Kalau milia wajib dieksfoliasi untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Nah, untuk milia sendiri ini, rekan-rekan dropshipper, kita harus menyarankan kepada customer untuk tidak memencetnya sendiri ataupun berusaha mengatasi mengeluarkan milia sendiri. Karena dengan memencet ini kita akan memperparah kondisi dari milia sehingga bisa terjadi inflamasi ataupun infeksi. Nah, untuk mengeluarkan dari milia ini kita harus berkonsultasi ataupun ke dokter atau ke salon kecantikan profesional karena harus dilakukan tindakan untuk membuka pori-pori kulit yang tertutup dan mengeluarkan butiran-butiran milia yang ada di dalamnya. Jadi memang tidak boleh kita pencet sendiri ya rekan-rekan dropshipper.